Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak dosen Pak Azmi, dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah materi dakwah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pesan dakwah dalam tema-tema moderasi beragama. Rumusan masalah terdiri dari 4. Yang pertama, pengertian pesan dakwah, dan yang kedua, moderasi beragama. Rumusan masalah yang pertama mengenai pengertian pesan dakwah, yang akan saya sampaikan sedikit mengenai pesan dakwah, yakni pesan dakwah menurut Toto Tasmara adalah nasihat, permintaan, amanah yang harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan pesan dakwah secara istilahnya yaitu semua pernyataan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara tertulis maupun bentuk pesan-pesan atau risalah. Kemudian masalah yang kedua mengenai apa pengertian dari moderasi beragama. Moderasi beragama yaitu KBBI. Moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Secara umumnya moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sehingga ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilahnya tersebut berarti merujuk pada sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau disebut dengan eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinannya atau yang disebut dengan inklusif. Dari moderasi beragama, beragama yaitu KBBI. Moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Secara umumnya moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sehingga ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilahnya tersebut berarti merujuk pada sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau disebut dengan eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinannya atau yang disebut dengan inklusif. Moderasi beragama merupakan kunci terciptanya kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi beragama juga sebagai upaya dalam menghormati setiap perbedaan, dan bukan hanya itu, moderasi beragama juga menjadi sebagai upaya dalam menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa nilai-nilai dalam moderasi beragama. Yang pertama, toleransi merupakan sikap saling menghormati. Moderasi beragama dalam menghargai terhadap sesuatu perbedaan. Yang kedua, kerjasama sikap yang harus dimiliki setiap individu ataupun kelompok dalam menerapkan moderasi beragama. Yang ketiga, adil merupakan tidak memilih salah satu pihak yang sedang menghadapi perselisihan atau pertikaian.
Yang keempat, rahmat dan kasih sayang merupakan sikap yang sangat penting dimiliki baik individu ataupun kelompok masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kecintaan dan perdamaian. Itu tadi tentang nilai-nilai moderasi beragama. Baik, dari pengertian dan moderasi beragama cukup itu. Untuk permasalahan yang ketiga mengenai bentuk-bentuk pesan dakwah moderasi beragama dan juga implementasi nanti akan disampaikan oleh Mas Aziz dan Ya, untuk yang selanjutnya adalah bentuk pesan-pesan dakwah dalam moderasi beragama. Pesan dakwah merupakan simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal yang disampaikan seseorang dai pada seorang mat'u berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pesan-pesan dakwah pada moderasi beragama, di sini dibedakan menjadi beberapa pengertiannya, yakni antara lain moderasi dalam akidah, yang kedua adalah moderasi dalam syariah, dan yang terakhir adalah moderasi dalam akhlak. Untuk yang pertama, moderasi dalam akidah, yakni akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud Sang Pencipta. Nah, jadi untuk beberapa contoh moderasi Islam dalam aspek akidah ini dapat dilihat dalam beberapa hal berikut, yakni ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Artinya Islam tidak mengambil faham ateisme dan tidak pula faham politeisme, melainkan faham monoteisme, yakni faham yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, alam antara kenyataan dan khayalan. Islam yang memiliki watak moderat menempatkan dirinya di antara pandangan yang tidak mempercayai adanya wujud selain alam nyata dan pandangan bahwa alam ini hanyalah sebuah khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya. Yang ketiga, yakni sifat Allah antara taktil dan tasbih. Ada sebagian paham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Menurut paham ini, Allah tidak memiliki sifat apapun, yang ada hanyalah zat. Di pihak lain ada paham yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang serupa dengan sifat makhluknya. Islam berada di tengah-tengah antara kedua paham tersebut, yaitu menetapkan sifat-sifat yang layak bagi kemahabesaran Allah sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yakni moderasi dalam syariah. Kata syariat mengandung pemaknaan beragam, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Makna dari etimologi, syariat adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut terminologi, syariah adalah bisa diidentikan dengan ad-din atau agama Islam itu sendiri. Syariat adalah panduan hukum baik menyangkut hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan berinteraksi sosial sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah moderasi dalam akhlak. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini, tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Ada kalanya ia berasal dari agama lain, dan ada kalanya ia berasal dari agama Islam sendiri. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman-teman non-muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan pada orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai hak sendiri untuk memilih keimanannya masing-masing, untuk memilih kepercayaannya, untuk memilih Tuhan-Tuhannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Nah, ada 6 hal pokok, ya, 6 hal pokok yang harus dijalankan setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan muslim lainnya, yakni yang pertama menjenguk orang sakit, mengucapkan salam dan membahas salam, mengantar jenazah, memenuhi undangan, mendoakan ketika
teman atau orang lain bersin, memberikan nasihat ketika diminta untuk menasihati. Itu tadi ketiga bentuk-bentuk pesan-pesan dakwah dalam moderasi beragama. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai implementasi pesan dakwah moderasi beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat, moderasi beragama dapat diterapkan atau diimplementasikan pada kehidupan baik secara individu maupun secara keluarga, juga bisa secara bermasyarakat. Keluarga itu menjadi agen utama dalam kehidupan manusia dalam memperoleh pendidikan, sehingga moderasi agama ini dapat ditanamkan secara efektif melalui lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang menanamkan dan mempraktikkan sikap moderasi pada anak-anak sejak dini, maka akan terbentuk anak yang suka menghargai satu sama lain. Jadi pendidik anak dari usia dini itu sangatlah penting pada peran keluarga. Kemudian konsep keluarga sakinah itu menurut Kementerian Agama yaitu digambarkan dengan keluarga yang memberikan ketentraman anggota keluarganya serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi bangsa dan negara. Konsep keluarga tersebut dibangun dan diwujudkan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kemudian masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat bisa dibilang multikultural yang terdiri dari berbagai ras, suku, adat istiadat, agama serta kebudayaannya, sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai moderasi agama yang mewujudkan kemaslahatan. Sikap moderat yang adil dan seimbang menjadi kunci utama dalam mengelola keberagaman negara yang ada di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam mengembangkan kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Implementasi moderasi beragama ada beberapa hal dapat diartikan. Yang pertama yaitu internalisasi nilai-nilai esensial agama. Moderasi beragama memberikan penekanan pada penguatan keagamaan yang substansif. Internalisasi nilai esensial agama menjadi ciri yang membedakan moderasi beragama dengan gerakan deradikalisasi yang cenderung mengembalikan pemahaman keagamaan garis kanan agar moderat tanpa memberikan porsi yang cukup untuk melakukan internalisasi nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat komitmen bernegara. Komitmen bernegara dipahami sebagai hasil dan landasan moderasi beragama yang ada di Indonesia. Selain sebagai landasan moderasi beragama, komitmen bernegara juga dijadikan sebagai daya tahan untuk melawan sebagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara. Ketika komitmen bernegara itu kuat, maka akan mudah untuk menetralisir persoalan ideologi yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, ketika komitmen suatu negara lemah, maka akan begitu mudah tergoncang dan terombang-ombang ketika suatu persoalan itu muncul dalam negara tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa komitmen bernegara menjadi daya imunitas yang sangat mempengaruhi kekuatan ideologi suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, meneguhkan toleransi. Implementasi dalam meneguhkan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental seseorang atau sekelompok yang berbeda, baik dari suku, ras, agama, adat, dan budayanya,
sehingga toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak ikut campur pada hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya, meski hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Kemudian selanjutnya yang keempat, menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Implementasi moderasi beragama dapat dilihat dari perspektif anti kekerasan yang ada pada negara, atau radikalisme atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun non-fisik. Dalam hal ini, komitmen negara bisa diletakkan sebagai kekuatan yang menjadi penawar dari resiko intoleransi dan radikalisasi atas nama agama tadi. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, maka dia akan cenderung mampu untuk menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme tadi.